Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Bahrul Munib, SHI, MPDI, beserta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua dapat berdiskusi bersama pada matkul Sosiologi Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Ardiansyah dengan akhiran NIM 034. Baik, agar tidak memperpanjang waktu, di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang tantangan dan upaya globalisasi dalam pendidikan Islam. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai faktor internal yang mempengaruhi pendidikan Islam. Jadi, pendidikan Islam adalah bagian dari sistem kehidupan yang saling terhubung dengan sistem lainnya, seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Jadi, faktor internal yang mempengaruhi pendidikan Islam ini sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua yaitu faktor politik, dan yang ketiga yaitu faktor sosial budaya. Jadi faktor ekonomi ini sangat berhubungan dengan pendidikan, karena sistem ekonomi sangat berpengaruh karena menentukan pemenuhan kebutuhan dasar ya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi ekonomi yang kuat mendukung pendidikan melalui pendanaan dan fasilitas yang memadai. Dan dukungan pemerintah juga seharusnya. Dukungan pemerintah, kebijakan pemerintah seperti alokasi anggaran pendidikan sangat penting. Semakin besar anggaran yang pemerintah keluarkan untuk pendidikan, maka pendidikan di Indonesia ini dapat berkembang dengan efisien. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor politik. Jadi peran kebijakan pemerintah, dukungan pemerintah, baik moral maupun material, sangat penting untuk memajukan pendidikan Islam. Namun, jika kondisi politik tidak stabil atau pemerintah tidak mendukung, maka perkembangan pendidikan Islam akan terhambat. Jadi penting ya, jadi penting pemerintah itu turut untuk membantu pendidikan Islam agar agar pendidikan Islam di Indonesia ini tidak terhambat karena sudah disupport oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu faktor budaya. Jadi faktor budaya ini berpengaruh seperti dari tradisi. Pada masa lalu, masyarakat tradisional cenderung memandang pendidikan Islam hanya sebagai pembelajaran agama seperti membaca Al-Quran. Sebaliknya, masyarakat modern lebih memilih pendidikan umum. Karena di pandangan masyarakat umum, pendidikan Islam ini terlihat kayak kuno gitu. Kayaknya masyarakat itu belum mampu belum mengerti. Bukan belum mengerti sih, kayaknya mereka itu memandang bahwasanya pondok pesantren itu kuno. Soalnya kan emang jarang bersaing sih dengan pendidikan umum. Jadi anggapan masyarakat bahwasanya pendidikan Islam itu tidak bisa berkembang. Padahal kalau pemerintah, bahkan kita berusaha untuk mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia ini bisa, tapi harus butuh support dari pemerintah juga agar bisa berkembang. Yang kedua yaitu pola pikir. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, pola pikir masyarakat ya. Saat ini masyarakat menginginkan pendidikan Islam yang lebih luas untuk menggabungkan ilmu agama dengan sains dan politik. Hal ini terlihat dari banyaknya pesantren
modern yang menawarkan kurikulum terpadu. Jadi masyarakat sekarang itu ingin apa ya, kayak pondok pesantren itu berkolaborasi lah ya, berkolaborasi dengan pendidikan umum supaya pendidikan Islam ini tidak tertinggal itu, sehingga antara pendidikan umum dan pendidikan pesantren atau pendidikan Islam ya istilahnya ya, itu bisa bersaing. Jadi antara pendidikan umum dan pendidikan Islam itu setara. Baik, yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Globalisasi berarti dari kata global yang berarti menyeluruh. Istilah ini menunjukkan bahwa dunia sekarang menjadi satu kesatuan tanpa batasan yang jelas, baik administrasi maupun geografis. Baik administratif maupun geografis. Jadi proses ini mencakup interaksi luar di bidang ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan budaya yang tidak lagi terikat pada batas negara. Jadi bagi umat muslim di Indonesia, globalisasi bukanlah hal yang baru. Dahulu, pengaruh globalisasi datang dari Timur Tengah, seperti Mekah dan Kairo, yang membawa semangat, keagamaan, dan intelektual. Namun saat ini arus globalisasi lebih banyak berasal dari Barat dengan fokus pada ekonomi, teknologi, dan politik. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam dalam globalisasi. Pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi. Jadi globalisasi tidak bisa kita hindari, sehingga pendidikan Islam perlu beradaptasi. Untuk itu dibutuhkan perubahan yang menyeluruh, bukan hanya perbaikan yang kecil. Jadi nanti setelah ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkahnya. Nah, yang pertama yaitu sikap terhadap globalisasi. Pada kelompok yang pertama, sikap terhadap globalisasi ini ada 3. Yang pertama yaitu kelompok yang sepenuhnya menerima globalisasi tanpa filter atau sering disebut pendukung westernisasi. Nah, yang kelompok yang kedua yaitu kelompok penolak. Jadi menolak total semua perubahan sehingga menghindari pengaruh global. Yang ketiga yaitu kelompok proporsional. Nah, kelompok ini mengambil yang baik-baik saja dari globalisasi dan menolak yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai tantangan dan dampak globalisasi bagi pendidikan Islam. Sebetulnya banyak ya tantangannya dan dampaknya, tapi di sini saya akan menjelaskan yang beberapa saja. Yang pertama yaitu adanya konflik peradaban yang semakin insentif. Yang kedua yaitu dominasi budaya Barat yang mempengaruhi nilai-nilai lokal. Jadi apabila globalisasi itu mempengaruhi ke kita ya, utamanya itu pasti nilai-nilai lokal itu pasti akan tersingkirkan karena udah dipengaruhi oleh budaya-budaya Barat. Nah, yang ketiga yaitu materialisme yang memengaruhi perhatian pada nilai spiritual. Jadi apa sih solusinya dan bagaimana sih? Jadi solusinya yaitu pendidikan Islam harus mampu mempersiapkan generasi muda agar kritis terhadap informasi global, tidak semena-mena sekedar umumnya anak muda nongkrong itu enggak ya, harus peduli terhadap pendidikan Islam dengan menjaga nilai agama, seperti menjaga nilai agama dan tetap produktif. Madrasah memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang berintegritas, baik dalam aspek duniawi maupun spiritual.
Jadi dengan pendidikan yang berfokus pada iman, takwa, serta pengetahuan, madrasah diharapkan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di era globalisasi. Nah, untuk berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bab yang kedua, yaitu definisi pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh, meliputi akal, hati, pikiran, jiwa, tubuh, akhlak, dan keterampilan. Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi, yaitu tujuannya untuk mempersiapkan individu menghadapi kehidupan baik dalam situasi damai maupun konflik. Hasan Lagugu menambahkan bahwasanya pendidikan Islam berfungsi untuk mentransfer nilai-nilai dan pengetahuan agar manusia itu mampu beramal di dunia dan mendapatkan balasan di akhirat. Bahkan kata Ahmad Marimba, beliau mengatakan menggambarkan pendidikan Islam sebagai bimbingan fisik dan spiritual untuk membentuk karakter yang unggul sesuai ajaran Islam, sehingga individu dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi yang udah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan Islam? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan Islam itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu meliputi tujuan pendidikan, pendidik dan peserta didik, kurikulum, metode pendidikan, dan lingkungan pendidikannya. Jadi, faktor internal ini yaitu komponen dalam sistem pendidikan. Jadi tujuan pendidikan yang tadi saya sebutkan, tujuan pendidikan itu menentukan arah pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang kedua yaitu pendidik dan peserta didik. Jadi, guru berperan sebagai pembimbing, sementara siswa dianggap memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Nah, yang ketiga yaitu kurikulumnya. Kurikulum ini mencakup materi duniawi dan ukhrawi Jadi kurikulum ini mencakup materi duniawi dan ukhrawi yang seimbang, bersifat komprehensif dan sesuai bakat siswa. Yang keempat yaitu metode pendidikan. Jadi metode pendidikan ini menggabungkan pendekatan yang berpusat pada guru dan siswa untuk beraktivitas. Nah, baik, yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan pendidikan ini mencakup lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mendukung proses pendidikan. Karena kalau tidak didukung oleh pihak lingkungan mungkin sangat kesulitan ya. Nah, baik, untuk berikutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Jadi tujuan utamanya pendidikan Islam ini ada 4. Yang pertama yaitu mengenalkan peran manusia di antara makhluk lain dan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman tentang hubungan sosial dan kewajiban menjaga perdamaian. Yang ketiga yaitu menjelaskan kebesaran Allah melalui ciptaan alam. Yang keempat yaitu mengajarkan cara beribadah kepada Allah yang sesuai dengan ajaran Islam atau syariat Islam. Jadi kesimpulannya bahwa pendidikan Islam adalah proses yang bertujuan membimbing manusia menjadi individu yang unggul secara spiritual, intelektual, dan sosial dengan landasan Al-Quran dan hadis. Keberhasilan
Keberhasilannya ditentukan oleh komponen internal yang kuat dan dukungan eksternal yang kondusif. Nah, gitu ya. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.